kita juga waktu awal agak surprise dengan konsep yang diajukan gitu. Bisa enggak gitu. Beneran enggak ternyata, karena mereka juga di sela-sela proses magang ya. Iya, proses magang ya. Di akhir lagi ya. Di akhir ya. Mungkin terlepas dari quality dari filmnya sebagai suatu produk yang pertama yang mereka buat gitu ya. Tapi kami dari Samara sangat menikmati prosesnya dalam membuat itu, dimana kami sendiri juga belajar memahami prosesnya apa yang terjadi dalam membuat suatu film. Ternyata nggak sesimpel yang kita bayangkan gitu ya. Jadi di situ melibatkan segala aspek, termasuk kita kontrol juga mengenai tata kelola administrasinya yang kadang-kadang mungkin teman-teman yang masih junior belum punya banyak pengalaman ya. Jadi bagaimana tertib administrasinya dan kemudian pengaturan budgetnya gitu, karena suka kadang-kadang wah meledak ya gitu ya, meledak budgetnya langsung gitu. Nah nanti saya mau mohon saran dari Mas Ciko dan Mas Ferry khususnya dan berbagai pihak yang ini untuk kedepannya mereka bagaimana supaya sinias-sinias muda ini bisa lebih berkiprah gitu di perfilman Indonesia. Klop-klopan dengan visi dan misi supaya manfaatnya itu terasa oleh penonton, apa yang pesan yang disampaikan dalam film ini. Saya rasa sih kalau saya senang banget ya, walaupun saya pasti amazed juga dengan suatu proses seperti itu gitu. Jadi wajah-wajah kegembiraan mereka itu akhirnya jadi netralisir semua gejolak di dalam proses yang terjadi gitu. Ini tadi saya sampaikan lagi, ini proses reading selama 2 minggu. Lalu kita juga punya treatment dalam reading ini untuk memanggil nama talent sesuai dengan karakternya, sehingga ketika sudah di tempat untuk reading, karakter sudah memasuki talent udah masuk ke dalam karakternya masing-masing, seperti itu. Ini jadi experience baru juga sih buat teman-teman dan teman-teman yang lain. Karena kita baru pertama kali ini nge-organize film yang emang digarap secara serius. Terus juga kan awalnya kita dari tugas-tugas dulu ya, cuma mungkin kalau untuk tugas kan hanya 6 orang, 7 orang. Terus juga langsung rangkap jadi talent, langsung rangkap jadi kameramen. Cuma di sini emang dapat kesempatan juga sama Samara, dikasih kepercayaan, terima kasih banget. Dan akhirnya ini kita coba buat garap secara serius. Kebetulan juga story dari audio dramanya juga cukup kuat kan waktu itu ya. Jadi ya itu sih banyak hal pertama kali yang baru kita coba, dan aku sangat bersyukur karena teman-teman udah cukup berani untuk mengeksekusi karya ini. Dan harapannya sih ceritanya ke teman-teman juga sih gitu. Kebetulan kalau untuk penulisan film sekali lagi ini, kalau untuk film diadaptasi sama Iwa. Nah untuk audio dramanya yang waktu itu menang di tahun 2021 itu pure saya, dan dibantu sama namanya tuh Kak Ami, dia angkatan 2019 juga, dia yang bantu saya juga. Dan kebetulan kalau untuk penulisan audio dramanya itu sendiri, emang waktu itu kalau dari broadcasting itu ada diskusi internal dulu. Nah diskusi itu biasanya waktu itu temanya tuh awan yang tersembunyi. Nah dari awan yang tersembunyi itu kita mau develop awannya itu siapa sih subjeknya, terus juga nanti karakter developmentnya gimana. Nah akhirnya kita di situ sharing Naomi dan juga yang lainnya, kita sharing pengalaman tentang hal-hal yang disembunyikan. Nah itu orang concernnya itu di tim itu banyak yang tentang keluarga. Otomatis karena ada yang cerita dan kebetulan ceritanya adalah yang kita pakai pengalaman keluarganya, jadi kita develop lagi walaupun nggak 100% sama, tapi 30% dari yang kita tonton ini adalah yang memang terjadi gitu sih untuk naskah di audio dramanya, dan diadaptasi sama tim PUPH dan pastinya lebih bagus lagi. Untuk prosesnya sendiri pasti dari reading dan dari masuk ke karakternya itu dibantu sama director, sama asisten director juga kan Hesti, sama juga Kakak Dawam. Itu menyenangkan ngelewatin prosesnya bareng-bareng dan banyak supportnya juga, jadi
bisa dibilang bebannya tuh lebih sedikit gitu jadinya karena didukung sama orang. Nah, aku di sini cuma mau bilang semoga suka sama hasilnya. Terima kasih atas kesempatannya. Bukan cuma gara-gara dingin tapi nahan air mata biar nggak netes. Terus saya lihat juga anak saya yang baru pertama kali nonton di bioskop, mereka merasa terhibur sih Bu. Jadi ini film ini cocok buat seluruh kalangan, kena banget message-nya. Terus saya salut sih sama mereka karena ini mereka lakukan di sela-sela kesibukan mereka sambil magang, sambil PKK. Itu luar biasa sih kalau gitu. Kami dari dosen sebetulnya sangat apresiasi ya Ibu, teman-teman ini Pemuda Ulum Production ya. Iya, sering banget denger dari Desasi cerita, Aloy cerita, semuanya kita lagi ada project nih Mbak, Pemuda Ulum Production. Ternyata akhirnya projectnya jadi gitu ya, dan keren banget, bagus banget. Kita semua bisa nonton, benar tadi setuju sama Mas Aryus, filmnya dapat, pemainnya juga bagus-bagus, keren-keren. Jadi kita congrats banget buat teman-teman Pemuda Ulum Production. Terima kasih juga untuk supportnya Ibu dari Samara, dan ini ada BRI juga ya. Terima kasih banyak. Selamat sekali lagi teman-teman, kita bangga banget lihat hari ini. Thank you. Setiap keluarga tidak ada yang ideal, pasti akan mengalami proses dalam perjalanannya, pasti ada krisis dalam bentuk apapun, dari sisi manapun, mau itu finansial, mau itu kejadian yang tidak diperhitung, tidak diharapkan dan sebagainya. Tapi yang penting adalah bagaimana satu sama yang lain kemudian belajar dan kemudian berprogres dan kemudian berevolusi masing-masing individunya untuk kemudian semua satu keluarga ini melewati krisis itu dan bertambah matang. Nah, itu sebenarnya kuncinya. Dan mungkin kalau di agama Islam sendiri juga ada ya menyatakan hal itu, bahwa ada hidayah dan kemudian belajar dari hidayah itu. Sebenarnya kan itu yang paling penting ya. Jadi tidak ada sekali lagi keluarga yang ideal. Dan kemudian tadi hasilnya adalah dalam bentuk yang, kalau yang seperti ini mungkin yang ekstrimnya gitu ya, tapi ini mungkin terjadi yang kita kenal dengan prolonged grieving disorder. Jadi kematian anggota keluarga pasti menimbulkan kesedihan dari kita. Ada proses separasi namanya ya, atau perpisahan dengan anggota keluarga sebagai orang tercinta. Tapi selayaknya proses itu ada tahapannya dan kemudian akan bisa melewati sampai ke tahap yang kemudian normal dan kita bisa menjalankan hidup kita kembali secara normal. Nah, kadang-kadang ada yang terjadi yang sesuatu yang melatar belakangi atau mewarnai proses itu atau proses sebelumnya di dalam keluarga tersebut, di dalam hubungan antar keluarga tersebut, yang menyebabkan adanya pasca perpisahan itu yang tidak sehat atau tidak konstruktif atau tidak seimbang, sehingga terjadilah hal-hal seperti yang di film ini. Jadi kita lihat bagaimana kemudian si anak atau si Rana keluar ada momen yang kemudian mewarnai semua cerita dalam pikiran dan perasaannya, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya. Dan sebenarnya kalau kita lihat itu bermula dari sebuah konflik gitu ya. Nah, mungkin saya selipkan sedikit bahwa memang di kasus yang banyak kita temui, kasus KDRT ataupun juga konflik dalam rumah tangga itu seringkali masuk dari ranah finansial. Nah, oleh karena itu untuk persiapan pranikah atau persiapan membentuk keluarga, hal ini perlu dibicarakan. Tidak berarti bahwa kita semua akan punya kondisi finansial yang ideal ya Bapak Ibu sekalian, pasti tidak. Tetapi kemudian perspektif atau persepsi masing-masing dalam membentuk visi keluarga itu yang paling penting sebenarnya. Bagaimana kalau ada tantangan-tantangan dalam proses berkeluarga. Nah, kembali ke kondisi Rana, itulah yang terjadi dari post grievingnya. Dia ada momen-momen yang menimbulkan traumatik dan itu direspon secara tidak konstruktif sehingga menimbulkan traumatik tersendiri dan halusinatif yang kita lihat seperti itu, dan bahkan bisa menimbulkan dorongan bunuh diri ataupun melukai diri sendiri. Kalau saya lihat dari cerita tadi bahwa di dalam sebuah keluarga, ketahanan sebuah keluarga tadi sudah disampaikan oleh teman psikolog saya yang selalu diskusi di Zoom ya, sekarang rupanya bisa hadir.
ketahanan sebuah keluarga ada bagaimana kita pertama merencanakan, kemudian banyak ya yang kita harus siapkan secara psikologi, secara agama, juga secara religius, juga ekonomi, dan itu sangat mempengaruhi tadi dalam film bahwa seorang ayah merasa tidak dihargai padahal sudah banting tulang bekerja memeras keringat sampai malam pun tidak, dan diucapkan tidak dapat berinteraksi dengan Ananda. Dengan Rana itu sebenarnya satu cita-cita ingin selalu berinteraksi dekat dengan Ananda, tapi apa boleh buat karena harus berusaha sampai malam. Dan itu sangat saya rasakan bagaimana seorang ayah bekerja keras sehingga keluarga kuat. Yang kedua bahwa ibu juga tidak mau ya diperlakukan seperti itu. Itu ada satu masa, satu titik bahwa ibu diperlakukan seperti tadi, ada kekerasan dalam rumah tangga, itu sangat berada di posisi yang sangat rendah juga, dan ayah pun demikian. Maka secara psikologis dua sisi itu pun perlu kita waspadai, bahwa ketika seorang merasa direndahkan maka yang muncul adalah emosi yang negatif yang muncul. Film ini saya nggak nyangka ini bermahasiswa. Kalau gak diceritain saya akan nilai bahwa saya akan nilai ini benar-benar produksi beneran gitu. Ternyata produksinya surprise banget, bukan main. Terus begitu juga plotnya sengaja dibuat twisting di terakhir ya, jadi flashbacknya di terakhir itu menarik banget. Ya tapi tetap coba kalau ngeliat ada detail. Saya juga ini tahun 80-an, 90 ya. Awal mula ini tuh dari telepon, dari tempat tidur, segala macam. Ya, tapi yang saya lihat, seingat saya tahun 80-an behel-nya nggak kayak gitu. Itu yang satu detail. Terus kemudian juga detail lagi yang lain saya lihat, tadi kalau Mas Iko bilang uang 50 ribuannya itu enggak, sama kompresor ya. Tapi detail yang lain bukan main, benar-benar coba dibikin fit di antara tahun 80-90 itu. Sampai mobil, rantang, segala macam ini detailnya bukan main ya. Ceritanya memang ini bagus banget untuk keluarga, dan tapi bisa diadu memanfaatkan. Jadi kehancuran keluarga itu karena keluarga itu memikirkan, walaupun itu ibunya gitu ya, finansial untuk ibunya, tapi kita harus melihat kekuatan dari keluarga itu sendiri sehingga tidak menjadi. Dan satu lagi, perempuan-perempuan ini jangan memancing emosi suami begitu ya. Karena sebetulnya suaminya tuh tadi baik-baik aja, tapi karena dipancing ya sehingga menjadi seperti itu. Dan itu yang menjadi, dan Rana ini benar-benar actionnya itu benar-benar bagus gitu ya. Maksimal banget, sama bapaknya itu juga bagus banget ya. Jadi ini kalau ditonton oleh keluarga bisa memberikan contoh ya, bahwa oh ya yang harus dilakukan ini, yang tidak boleh ini, yang ini gitu ya. Nah, ini jadi satu awal yang bagus. Semoga untuk selanjutnya makin sukses. Training ini saya butuh after show sebentar, ini berat banget dan kebetulan saya suka. Ini keren banget, serius galau nonton ini. Nah, untuk anak muda, kalau dari sisi anak muda dan belum menikah ya, kan trigger dari sini adalah ibunya bilang kalau gitu ya saya benar lanjut kuliah gitu. Oh berarti ibu ini ada regrets nih sebelum dia saat dia memilih. Ini balik lagi ya, pilihan. Ini kan tadi bapaknya juga sempat, kalau kamu misal kenapa kamu milih sama aku gitu. Ini baik lagi, jadi kalau kita mau menikah kita harus ensure bahwa pilihan kita itu benar-benar matang. Pilihan partner kita, pilihan kita akan berkeluarga, semuanya harus terencana dan semuanya harus disetujui bersama. Tadi juga melihat tadi juga dilihat kalau ibunya tiba-tiba secara sepihak gitu. Ini juga kelihatan bahwa ini komunikasinya nggak jelas, dan itu juga bukan salah satu trigger nih, trigger dari resilience keluarga tersebut.
semakin menurun. Itu berarti ada keegoisan di situ gitu. Ini suami istri adalah partner dan mereka akan selalu bekerja sama, nggak boleh ada yang ini secara teori ya Bapak Ibu, saya belum menikah jadi sih nggak tahu. Nggak boleh, seharusnya tidak memilih secara sepihak. Jadi benar harusnya mereka melihat kondisi mereka internal terlebih dahulu dan kalau mereka oke saja dengan presiden baru mereka menolong di sekelilingnya gitu. Jadi ya keluarga inti dulu karena kan bagaimanapun juga bapak ibu tersebut punya tanggung jawab pada anak-anaknya gitu. Meskipun dia juga bertanggung jawab kepada orang tuanya, tapi kan ya itu kan anak ya, itu tanggung jawab yang sangat berat juga gitu. Jadi lebih baik didiskusikan. Jadi bapak ibu yang masih single kalau mau nikah tolong pilihannya benar-benar dan jangan menyesal. Nanti kayak yang di film. Thank you, gitu aja. Berat banget, keren BTW. PUP, thumbs up. Film ini kalau buat saya yang berani ya. Berani kenapa? Karena kita tuh kalau nonton film kan ada dua bidang, kayak tadi dari musik juga ya. Ada yang satu untuk menghibur, entertain, atau lagi adalah untuk apresiasi gitu kan ya. Nah film ini ada lebih, kalau menurut saya cenderung ke yang apresiasi. Kenapa? Karena kalau untuk menghibur biasanya film itu adalah happy end. Ya senang akhirnya kan ya, orang happy, akhirnya kalau dibuat happy gitu kan. Film yang nggak happy ini berani kalau buat saya. Ya contoh ada mungkin film asing ya yang buatan The Coen Brothers yang judulnya No Country for Old Men. Itu filmnya nggak happy end karena penjahatnya hidup. Itu berarti nggak apa. Jadi yang biasanya kan tokoh jahat itu kalah ya. Tapi di film itu menang. Sampai akhir film itu dia masih menebar ketakutan gitu, yang dulunya pakai untuk di kepala dipakai untuk ban gitu, di kolong gitu ya. Tapi poinnya adalah film ini kembali dari saya secara keseluruhan akhirnya adalah nggak happy ending. Ya tapi makanya yang diperlukan tadi dari teman-teman yang menyampaikan juga adalah apa sih pesan yang disampaikan. Jadi film itulah cerita ya. Jadi keluar dari cuma sekedar hiburan, tapi ada message yang dibawa pulang, ada message yang jadi bahan pemikiran tadi dari yang psikolog juga begitu kan ya, ada hal-hal yang menarik untuk dibahas secara lebih dalam di sini. Lepas dari saya bukan orang film dalam artian saya akan bahas mengenai produksi dan segala macam gitu ya. Jadi kalau buat saya sih ini ada yang saya setiap saya menonton film itu yang saya pesannya apa ya. Nah pesan ini tadi saya bilang tadi ini banget berani nih dengan akhir yang tragis gitu ya. Ya tapi ada satu lagu yang nggak ada ya. Saya ada satu lagu yang happy nggak ada. Ada tadi ya? Emang nggak ada ya? Tapi kan lagu yang happy sebelah mana? Lagu ini filmnya nggak happy nih. Mesti lagunya filmnya murung gitu ya. Harus singelong bareng. Singelong. Oke, anyway ya jadi itu dari saya sih ini adalah satu saya mengharapnya ini bukan ujung ya, tapi ini mungkin sebagai awal ya, karena membuat film itu adalah satu tahap. Jadi gini, tidak ada, kalau saya mengacu dari satu teman ya, teman saya lagi konser namanya Berry Likumahua, ini menarik kalau buat saya. Menurut dia tuh adalah hal yang masuk akal buat dia. Manusia hidup itu seperti roda, di atas kadang-kadang di bawah gitu ya. Kalau buat dia enggak, kita tuh naik terus sebenarnya. Cuma satu kali kita mungkin menghadapi satu kondisi yang susah, itu sebenarnya kita tuh lagi diuji untuk bisa menembus lebih tinggi lagi. Jadi itu hidup tuh kan gitu terus ya. Termasuk juga bikin film ini, saya mengharap teman-teman yang terlibat dalam film ini adalah langkah awal, jangan kemudian puas gitu ya. Karena akan ada lagi berikutnya lagi. Kalau teman-teman bisa melihat saudara-saudara besar, mereka pasti akan mulai juga tahap demi tahap sampai akhirnya pada level yang saat ini mereka berada gitu. Jadi terima kasih dan selamat untuk tim semuanya dari yang jadi sutradaranya, produsernya dan juga orang yang produksinya ya. Jadi saya agak kecewa loh terakhirannya. Kenapa kecewa saya? Karena saya tuh pernah diajarin kalau nonton film itu sampai habis, benar-benar habis, sampai titlingnya naik keluar semua. Karena film ini adalah pekerjaan yang sangat susah. Kenapa? Karena ada orang yang spesifik untuk sound ya, ada yang Foley, ada yang kamera, ada juga dua kamera satu, kamera dua. Habis itu biasanya saya dibiasain sama teman saya yang sutradara nonton film sampai habis ya, bukan sampai habis karena saya film Marvel ada belakangnya dan ceritanya lagi ya, dia bilang gitu kan. Tapi kasihan loh teman-teman tuh banyak banget yang apalagi kalau film kayak Marvel kan banyak animator ya.
motornya banyak bisa sampai ratusan orang kali gitu. Jadi agak kecewa terakhir kok mati itu udah gitu mulai tahun akhirnya. Saya sebagai ya orang tua mengucapkan selamat atas keberhasilan ya membuat film pendek, tapi mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk para calon keluarga. Walaupun di sana sini mungkin tadi ada masukan, mungkin nextnya bisa siapa tahu membuat film lagi. Ya. Kemudian pemainnya luar biasa, maksimal, total benar dalam ekspresi perannya. Sama untuk anak-anak muda, sukses selalu. Dan yang terakhir saya juga ya, sebagai ini ya, Bapak sudah lebih dahulu baru saya ditanya itu, beliau itu ada moto keluargaku warisanku. Jadi beliau itu membentuk Samara itu antara lain supaya anak-anak juga menghayati makna Samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi kalau nggak salah tadi dalam film juga sedikit ada ya yang nggak siapa pembantu itu. Di dalam keluarga itu seharusnya juga basic agama itu penting. Sehingga kalau dalam interaksi keluarga itu ada hal-hal yang mungkin ya, karena emosi tadi ya terjadi suatu keadaan yang tidak diinginkan, itu dengan masing-masing keluarga itu agama apapun pasti mengajarkan kebaikan. Jadi kalau menghayati, mengamalkan ajaran agama, saya kira itu sangat menunjang ketahanan keluarga. Ya, kemudian silahkan kalau nanti tadi dihimbau untuk buat suatu film lagi atau kelanjutan, kami sangat bersedia tempat yang walaupun di kebun ya, sederhana, silahkan anak-anak dengan apa adanya. Kami juga tahu itu, saya kalau datang itu waduh lagi ini nih sini ya, kami berantakan gitu ya. Tapi itu untuk kesuksesan saya kira itu memang harus dilalui, dan silahkan kami siap untuk menyiapkan tempat. Seandainya siapapun yang akan melaksanakan kegiatan apapun, silahkan. Stopping power dari film ini sangat kuat. Itu sangat terbukti dari saya pertama kali datang, terus tahu belum udah selesai gitu. Terus kemudian yang kedua saya juga lihat anak saya yang belum pernah ya, saya ajak nonton film Indonesia, selalu filmnya Marvel, Disney dan sebagainya. Saya lihat matanya terpartri di screen, tidak bergerak, saya colek-colek juga diem aja. Jadi artinya stopping powernya memang sangat kuat. Dan message yang pesan yang disampaikan dari film ini juga sangat dibutuhkan dan sangat dibutuhkan dan sangat kuat untuk membentuk suatu keluarga. Sehingga jadi terlihat dari bahwa membentuk suatu keluarga memang tidak dapat dipungkiri bahwa kita harus kuat dalam hal spiritual, mental, dan finansial. Dan saya sangat berharap anak-anak muda dan calon-calon pembentuk rumah tangga yang menonton film ini akan mempertimbangkan segala aspek tersebut sebelum memulai sebuah rumah tangga. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatan suatu keluarga akan menjadi fondasi yang kuat dari suatu bangsa. Seperti ada harapan baru, bertemu kau sayangku, yang selalu ada untukku. Bersamamu ku lalui hariku yang penuh teka-teki. Tak ada satu pun arti tanpa hadirmu di sini. Cerita kita banyak tawanya, menahi hariku selalu. Di jalan kita temui langkah yang kita pijaki bersama. Semuanya kau bernyanyi. Berjalan maju ke depan.
adalah sangat sulit.